Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Mas, Ibu Isroha. Yang saya hormati Bapak Ibu-ibu semuanya, pendidik dan tenaga pendidikan SMP Negeri 3 Bogor Barat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama Bapak Ibu semuanya yang menyempatkan waktu pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, tujuan saya berdiri di sini bukanlah untuk menunjukkan Bapak Ibu, kita saling berkolaborasi dengan ilmu yang saya dapatkan. Yaitu pada hari ini saya akan berdiskusi bersama Bapak Ibu tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah, sekian lama perjalanan kita ini menjadi seorang pendidik, tentu banyak hal yang kita dapatkan, baik itu secara pribadi maupun kita dapatkan dari orang lain. Saya melihat perkembangan yang luar biasa dari satu bulan ke bulan yang lain, dari satu tahun ke tahun yang lain dari sekolah kita ini. Tentu perkembangan ini harus kita jaga Bapak Ibu. Cara menjaganya tentu kita harus mempelajari banyak hal, tentu harus kita berdiskusi banyak hal, tentu kita harus berbagi banyak hal. Salah satunya adalah saya ingin berbagi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya Bapak Ibu boleh berdiri, saya ada sedikit permainan. Bapak Ibu, permainannya adalah menyambung kata. Seperti ini, dua kata terakhir. Kalau misalnya saya bilang Ira, Bapak Ibu, berarti dua kata terakhir berarti huruf RA. RA, ya, dua huruf terakhir, Ira, berarti rapi. Kita akan ambil bermainnya nama orang. Oke, Bapak Ibu boleh tunjuk nama orang saja. Oke, nanti Bapak Ibu boleh tunjuk. Misalnya setelah saya tunjuk, misalnya kita bermulai dari misalnya Isroha, nama orangnya adalah Juwarno. Silakan. Misalnya Nopi, tunjuk siapa? Terus, oke. Dan nama orangnya saya perkecil lagi. Kita bermain nama orangnya hanya perempuan. Boleh Bapak Ibu? Oke? Siap ya? Oke. Kita mulai bermain dari Ibu Gita. Nama orangnya adalah Meli. Tunjuk orangnya. Ibu Isroha. Linda. Dani. Tunjuk orangnya, Bu. Dani. Isa. Beda. Sari. Oke. Lina. Tunjuk orangnya. Tunjuk orangnya. Siapa yang belum? Tunjuk orangnya. Terakhir. Nia. Tunjuk orangnya. Yang belum? Siapa yang belum? Beberapa. Iha. Laki-laki, Bu. Mohon maaf, kita bermainnya perempuan. Oh, perempuan. Oh, nggak masalah. Oke, Bu, silakan untuk kembali. Terima kasih. Pada siang hari ini, luar biasa Bapak Ibu masih semangat, masih bisa menghafal nama-nama orang dengan baik. Walaupun ada perdebatan, iya itu setahu saya itu laki-laki, tapi kata Bu Vera ada nama Ian perempuan. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, perkenalkan saya Dharma Saputra. Mungkin Bapak Ibu tak asing lagi. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Fasilitator saya Bapak Sahrizal dan pengajar praktik saya Ibu Siti. Pada hari ini Bapak Ibu, saya akan membahas tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif
Tugas pendidikan guru penggerak aksi nyata modul 1.4. Oke Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, konsep inti budaya positif. Di dalam budaya positif itu ada kira-kira 8 yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu tahu setiap manusia punya motivasi untuk berbuat, untuk bergerak. Begitu juga siswa kita. Siswa kita perlu punya motivasi. Misalnya, siswa kita berjalan mengambil sampah. Pas berjalan dia mengambil sampah. Motivasinya apa? Karena takut atau karena memang dia punya jiwa yang menjaga kebersihan. Nanti kita akan pelajari dulu. Disiplin positif. Terus posisi kontrol guru. Ini yang penting Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Kemarin Bapak Ibu beberapa minggu yang lewat kita telah membahas restitusi SMP Negeri 3 Guntur Barat dan keyakinan sekolah. Bapak Ibu ya. Nanti kalau seandainya ada bahasanya keyakinan kelas, strip keyakinan sekolah itu lebih sama saja Bapak Ibu. Karena keyakinan sekolah kelas itu di dalam kelas, keyakinan sekolah itu skopnya lebih besar. Ayo boleh. Bapak Ibu, ini adalah paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran ya, yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin tak asing, kita selalu mendengar nyanyian tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila siapa? Apa malah? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu tentu kalau membahas tentang beriman dan bertakwa, sekolah ini SMP ini mungkin telah menerapkan ya Bapak Ibu, karena kita ada nanti sholat zuhur, wajib di sholat zuhur, minta Jumat, sedekah dan sebagainya. Berakhlak mulia. Yang kedua, boleh dibaca Bu Isroha? Mandiri Bapak Ibu. Ya. Kita membutuhkan siswa yang mandiri. Oke. Siswa yang punya inisiatif untuk berbuat. Yang ketiga Ibu Diana, bernalar kritis. Oke. Yang keempat, yang bisa bantu saya apa? Itu profil pelajar Pancasila. Kreatif. Oke. 5. Bergotong royong. Keenam, berkebinekaan global. 6 ini menjadi dasar paradigma baru dalam pendidikan. Bapak Ibu. Oke lanjut. Bapak Ibu, sekarang kita bahas tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, tentang ilusi guru untuk mengontrol murid dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Maksudnya seperti ini Bapak. Ketika kita mengkritik anak, kita mengatakan, "Woi, engkau salah, beliau salah." Kita mengatakan itu mampu merubah karakter, tapi ternyata Bapak Ibu tidak berjalan dengan baik. Bahwa penguatan positif efektif dan manfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru sering berkata bahwa kita yang paling benar. Nak ambil itu, nak kerjakan itu, nak suruh ini dan suruh itu. Itu ilusi pendidikan yang salah. Kita sering mengatakan bahwa ketika ada hukuman, ketika ada reward, itu adalah suatu hal yang penting. Tapi ternyata tidak efektif memberikan perubahan paradigma pendidikan. Tidak efektif untuk mengontrol emosi peserta didik. Silakan Pak. Lebih lengkapnya seperti ini. Mengubah paradigma stimulus respon
ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu, sebelumnya kita membahas tentang, kita selalu mengerjakan tentang stimulus respon. Realitas, kebutuhan kita sama. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kebutuhan kita berbeda Bapak Ibu. Makanya kita di awal pembelajaran ada namanya asesmen awal, atau di SLB adalah asesmen diagnostik. Kenapa? Kita melihat kebutuhan belajar siswa berbeda-beda. Makanya di awal kita ada pembelajaran berdiferensiasi. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau seandainya saya bilang, Ibu Yuli, di depan papan tulis ada apa Bu? Ada karton. Bu Gita? Ada kertas. Ibu Diana? Ada tulisan Bapak Ibu. Setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Sama dengan murid. Tidak semua murid masuk dengan metode pembelajaran, cara mengajar kita. Jadi belajar sebenarnya bukan kehendak guru, tapi belajar adalah kehendak guru. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bapak Ibu, saya tak bisa menyuruh Bapak Ibu melihat saya menjadi seorang yang berdiri tegak. Tapi ada yang bilang nanti penilaiannya berbeda. Oh, Pak Darmawan berjalan, duduk, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang seharusnya adalah kita memahami. Makanya Bapak Ibu sebagai pendidik kita memahami siswa. Kita memahami siswa, apa yang diinginkan siswa dari proses pembelajaran agar mereka mengerti. Ya Bapak Ibu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang penting Bapak Ibu. Kalau seandainya anak-anak kita terlambat, tentu kita menyalahkan. Kamu terlambat, ya kan? Apakah kita tidak berkata, saya bangga dengan keterlambatan kamu? Tidak ada kan? Kita berbicara seperti itu. Rasa saya jarang kita berbicara seperti itu. Yang paling baik kita bertanya, kenapa kamu terlambat? Tentu ada alasan. Setiap keburukan, kebaikan memiliki alasan, memiliki tujuan. Jadi kita harus paham itu Bapak Ibu. Siswa juga sama. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti itu. Hanya kita yang bisa berubah. Ini adalah motivasi yang harus kita tanamkan, yaitu motivasi intrinsik. Kalau kita mengajar karena takut oleh kepala sekolah, itu motivasi ekstrinsik. Tapi bagaimana kita mengajar karena memang dari dalam diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Kita tak bisa mengontrol orang lain. Ketika kita menyetir orang lain, maka orang lain akan lebih keras untuk melawannya. Makanya siswa, pendidikan itu adalah, di kelas itu adalah kita mengerti bagaimana kehendak siswa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita bilang siswa jangan buang sampah ya kan? Jangan buang sampah. Lalu kita berkata Bapak Ibu, kau kalau buang sampah, Bapak denda atau Bapak kasih poin. Itu hal yang salah. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi seperti itu Bapak Ibu perubahannya. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Yang sebaiknya model berpikir kita adalah win-win solution, atau bahasa sekarang win-win solution, atau menang-menang. Kita mendidik tidak perlu menang atau kalah. Menang atau kalah, siswa menang atau kalah. Makanya reward dan punishment itu tidak tepat. Tapi adalah model berpikir kita sama-sama menang. Oke Bapak Ibu, pengertian disiplin positif. Disiplin
berasal dari bahasa disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman. Jadi, disiplin positif itu menyadarkan kita bahwa siswa bisa melakukan apa yang menjadi kesepakatan kita secara sendiri, secara mandiri dengan hati nuraninya. Dia belajar, dia memungut sampah, dia sholat, bukan karena hukuman, bukan karena reward, atau bukan karena punishment yang kita berikan. Karena oleh sebab itu kita harus menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebijakan yang universal. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik penting bagi kita untuk berdiskusi, berkolaborasi, menciptakan suatu pemahaman di sekolah ini. Jadi selama ini kita terpekik dalam bahasa Melayu kita terpekik telolo, ya kan? Memanggil anak tapi tidak dengar Bapak Ibu. Bisa saja kita memaksakan kehendak. Tapi kalau ada pertanyaan apakah kita harus benar-benar tidak Bapak Ibu? Makanya karakteristik anak itu harus kita pahami. Ada anak yang memang harus kita keraskan baru dia ikut. Ada anak yang dikeraskan tidak bisa Bapak Ibu. Makanya kita perlu memahami karakteristik peserta didik. Oke, silakan. Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan. Oke, ada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ini ada VDV. Lebih kurang ini yang ingin kita terapkan ke anak. Ini ada namanya life skill. Ya Bapak Ibu, ini adalah dasar yang harus kita tanamkan kepada anak-anak agar mereka bisa bersaing, terutama di era 4.0. Jadi ini kebutuhan dasar. Oke Bapak Ibu, setelah kita mengetahui bagaimana cara kita tadi berperilaku kepada anak, kita harus tahu Bapak Ibu, apa kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar ini merupakan suatu tindakan yang harus kita pelajari dengan baik agar kita bisa memenuhi kebutuhan dasar seorang manusia. Kalau kita paham apa yang ingin dibutuhkan seseorang, tentu kita akan mudah untuk memasukinya. Bapak Ibu paham kan? Sebagai contoh, sini sudah menikah semua saya. Ada yang OTW, insyaallah Bu kita. Kalau seandainya paham masakan kesukaan suami, tentu saya pikir kalau kita masak, misalnya masak sup kesukaan suami, tentu makanya lahap habis ya kan? Atau sebaliknya, seorang suami tahu misalnya modelnya sukanya bunga mawar, ya kan? Tentu Bu Dirna mendapatkan bunga mawar itu riang, gembira, luar biasa. Kalau seandainya Bu Dirna suka bunga mawar tapi diberi bunga serasi, tentu bersyukur, Bu Dirna bersyukur, tapi tak seriang seperti bunga mawar kesukaan Bu Dirna. Oke, itu contohnya. Silakan. Ya, ini Bapak Ibu, yang saya contohkan tadi tentang kasih sayang. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kita perlu jaga Bapak Ibu. Karena yang pertama ini perlu kita jaga. Ya. Makan anak-anak, pakaian, tempat tinggal anak-anak.
Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima. Kita, Bapak Ibu, ingin diterima di sekolah. Anak-anak kita ingin diterima di kelas, di sekolah ini. Anak-anak kita ingin dipedulikan. Anak-anak kita ingin berbagi dan dibagi. Anak-anak kita ingin kerjasama dan kolaborasi, Bapak Ibu, menjadi bagian dalam kelompok. Kita semua ini ingin diakui, Bapak Ibu. Bu malah ingin diakui keberadaannya di SMP Negeri Kediri Barat. Ibu Isroha juga ingin diakui keberadaannya di SMP Negeri Kediri Barat. Ya, kebagian daripada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini, Bapak Ibu, berkaitan dengan harga diri. Ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Jadi Bapak Ibu, kita harus kita kuasai agar kita bisa menerapkan ke anak-anak kita. Oke? Kebebasan. Apa itu kebebasan? Anak-anak kita butuh mandiri, memiliki pilihan. Nah, ya kan? Dia memiliki pilihan kesukaannya. Misalnya anak-anak suka belajar audio, estetik, cara belajarnya. Dia punya pilihannya masing-masing. Mencoba hal-hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan yang terakhir, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini tidak boleh berlebihan. Jangan sampai anak kita berlebih bermain, ya kan? Tapi belajarnya kurang, Bapak Ibu. Kalau porsi-porsi ini yang harus kita jaga, kita seiring jalan dengan baik. Karena kalau seandainya bermain berlebihan itu hasilnya pas PAUD dan TK, kan seperti itu. Ya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan atau memberikan saran? Kita diskusinya sederhana saja, Bapak Ibu. Karena waktunya siang, jadi kita berdiskusinya santai. Saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi kita belajar dan menjadi bisa. Ada pertanyaan yang harus saya jawab, Bapak Ibu? Kalau tidak, saya lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Ini yang penting, Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Kalau seandainya ada siswa kita mengambil sampah, saya katakan tadi, karena dia takut tentang hukuman, maka ini adalah motivasi ekstrinsik. Kalau seandainya dia belajar karena takut orang tuanya, atau dia di sekolah karena takut dimarah orang tuanya, berarti motivasi intrinsik. Motivasi ini penting, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau seandainya anak-anak kita belajar dengan tekun, dia pengen mendapatkan juara 1 supaya ada piala, supaya ada penghargaan. Ini bagian daripada motivasi ekstrinsik. Jangan heran Bapak Ibu, kalau seandainya anak kita selalu berbicara Bapak Ibu. Anak kita di SMP dulu pandai bahasanya, kan kita percakapan gitu. Waktu SMA budak tuh luar biasa lah pandainya. Tapi pas kuliah, pas apa, degil, bahkan luar biasa lah ibaratnya nilainya anjlok. Karena motivasinya adalah ekstrinsik. Kita sering cakap Bapak Ibu, budak itu dulu serajin betul semayang waktu SMP kan. Tapi pas SMA dia tak semayang lagi. Kalau bahasa kita degil gitu. Karena motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, motivasi adalah motivasi intrinsik. Motivasi dalam diri. Dia menganggap dan menghargai nilai-nilai yang ada dalam diri. Dia meyakini bahwa nilai-nilai itu penting Bapak Ibu. Dia beranggapan bahwa ketika dia melakukan sesuatu bukan karena orang lain, tapi karena dia yakin nilai-nilai profil pelajar Pancasila, IBO dan sebagainya tadi adalah keyakinan dirinya. Bila ada seseorang siswa sholat, dia yakin bahwa sholat itu adalah kewajiban
Dia yakin bahwa sholat itu adalah makanan hatinya Bapak Ibu. Makanya kalau kita belajar Bapak Ibu, kalau kita menganggap sholat itu kewajiban, maka kita hanya memenuhinya sebatas kewajiban. Tapi kalau kita menganggap sholat itu bagian daripada kebutuhan rohani, maka sholat itu menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Apabila ada seorang siswa belajar, Bapak Ibu, belajar atau membuat PR karena takut dimarahi ibu gurunya, dimarahi malah karena dimarah kita, berarti motivasinya adalah esensi. Tapi bagaimana kita membangun Bapak Ibu, membangun siswa yang belajar, yang membaca, yang menulis karena memang dia merasa menulis itu mempunyai nilai, membaca itu mempunyai nilai yang baik, dan nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam kehidupannya. Dan ini insya Allah sulit untuk berubah kalau dia istiqomah. Oke, silakan. Ya Bapak Ibu, kita belajar tentang sedikit berubah paradigma kita tentang reward dan punishment. Kita belajar sekarang masalah hukuman. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Bapak Ibu pernah tak merasakan hukuman tidak terencana dan tiba-tiba? Ada anak terlambat. Apakah ada poin sekolah kita anak terlambat itu ngapain? Bapak Ibu, ada tak kira-kira kalau anak terlambat sekolah kita mengatakan bahwa dia harus WC? Tidak. Berarti tergantung kondisi. Jadi hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba suka guru mau hukum apa? Di WC, sapu halaman, basuh pinggan, ya kan? Apa lagi? Buang sampah. Karena tidak efektif Bapak Ibu. Hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu sesuka hati guru. Murid tak ada kesepakatan. Kamu terlambat, nanti kamu gini ya, tak ada kesepakatan Bapak Ibu. Makanya hukuman itu adalah otoriter, bersifat satu arah saja. Ya, karena kepentingan kita dan dia terlambat karena satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya hukuman itu suatu hal yang fisik kebanyakan. Oke. Konsekuensinya, oke Bapak Ibu, terencana disepakati sesuai peraturan. Ini restitusi. Restitusi yang kita dapatkan adalah terencana. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu monitor murid. Ya, itu konsekuensi. Restitusi. Restitusi Bapak Ibu ya. Kita tidak membahas resti, tapi restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bapak Ibu, kalau seandainya anak kita salah, anak kita terlambat, kita ajarkan bagaimana dia tahu, bagaimana dia bisa menyadari kesalahannya. Ya, dia sadar kalau dia salah. Ya, kita kolaboratif dengan dia. Kamu mau mengerjakan apa? Kamu terlambat kenapa? Tadi anak terlambat Bapak Ibu. Tidak, yang terakhir itu lambat. Saya tanya, apakah kamu lama bangun? Tidak. Apa katanya? Saya bantu mak saya. Tidak, nangis. Saya tak kurang. Saya pun namanya terasa dulu. Dia bantu mamanya. Tidak. Karena tidak semua terlambat itu bernilai negatif. Kalau kita menjustifikasi bahwa kamu terlambat kita marah, Bapak Ibu, suatu hal yang kurang baik. Oke, tadi itu. Oke, sekarang saya kasih waktu Bapak Ibu 1 menit untuk melihat diri sendiri. Kita berada di mana Bapak? Kita berada di penghukum, atau kita berada si pembuat merasa bersalah, atau kita dengan siswa itu teman, atau kita dengan siswa itu pemantau saja, atau kita dengan siswa itu manajer. Ada yang bisa angkat tangan? Bapak Ibu, 1 orang posisi yang selama ini di mana? Tidak ada Bapak Ibu. Tak ada masalah, karena kita belajar bersama. Itu membuat merasa
pemalas, berdiri Bu. Bisa. Oke, mak lawan betul pemalasnya. Oke. Kalau saya melihat di posisi saya, kalau dilihat 5 posisi kontrol guru itu, saya yang lebih menonjol saya pembuat merasa bersalah, karena saya pengen anak saya merasa bersalah kalau apa namanya, kalau dia terlambat, kalau kamu kenapa terlambat ini, biar dia merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kita tepuk tangan dulu Bu Mala. Terima kasih Bu Mala. Ada lagi Bapak Ibu yang menambahkan? Bu Mala merasa dirinya membuat merasa bersalah. Ada lagi Bapak Ibu guru piket? Kalau guru piket menghukum ya. Guru piket. Ada yang merasa teman? Bapak Ibu mahasiswa? Ada ya? Tak sering ya? Oke, kalau Bapak itu mungkin teman ya? Iya. Pemantau, ada gurunya mantau ya Bapak Ibu. Dia mau jadi mantau. Mungkin Pak Tommy bisa jadi pemantau ya. Ya betul kan? Ya Bapak Ibu. Dia mantau, akhirnya dia masuk. Ini posisi-posisi kontrol dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Saya jelaskan. Oke, kalau kita penghukum Bapak Ibu tahu lah. Sedikit dihukum, salah sedikit dihukum. Oke. Kalau pembuat merasa bersalah, dia tak berapa kali menghukum Bapak Ibu. Cuma mental anak kena. Kau terlambat lagi. Kau tahu tak kau salah? Kau tahu tak kau ribut lagi? Kau tahu tak kau rusak dalam kelas ini? Bapak Ibu, itu orang pembuat merasa bersalah. Dan Bapak Ibu, merubah ini memang tak mudah. Merubah ini memang tidak mudah. Ini memang tak semudah yang kita pikirkan. Tapi kita berusaha Bapak Ibu. Ya. Teman baik Bapak Ibu. Cuma kalau salah dalam membuat mendekati anak-anak teman, anak tak menghargai kita. Ya, kurang menghargai. Maksud saya kurang menghargai. Jadi posisi teman itu bukan tidak baik. Baik Bapak Ibu, sangat baik. Pemantau, oke. Ini ada pemantau, ya. Tapi rasa saya kayak guru-guru di sini posisinya sebagai manajer, ya. Wali, Pak Tommy, ya kan, Pak Untung, Pak Amir, posisinya sebagai manajer Bapak Ibu. Manajer itu adalah dia benar-benar memposisikan dirinya sebagai orang yang luar biasa dalam menangani suatu masalah. Oke, silakan terus. Oke, kita kasihkan contoh. Tadi ini contoh Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum, kamu hari keliling lapangan 10 kali Bapak Ibu. Kerja nak menghukum aja, tak peduli kenapa. Oke Bapak Ibu. Kalau posisi penghukum, dia akan bilang kamu hormat bendera sampai jam istirahat. Itu posisinya penghukum. Kalau posisi seperti Bu Mala, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kata Bu Mala. Kamu selalu saja mengecewakan saya, kan? Ibu sedih lihat kamu, tidak ada perubahan. Bapak Ibu, kalau dia cakap banyak itu, kira-kira sedih tak? Sedih. Kalau bapak gini cakap, kok ni, ya, tak ada perubahan lagi, kita sama besar, masih tak kita juga. Bapak Ibu sedih, kita merasa bersalah. Oke, terus. Ya, kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, ya kan? Tolong bantu ibu bapak, bahasanya gaul Bapak Ibu. Ya, tidak apa-apa, kamu terlambat. Lain kali jangan sampai berbuat lagi. Ya itu teman Bapak Ibu. Teman kamu cakap begitu, tak apa-apa bro, santai aja. Baik itu kan teman. Lain kali boleh bayar utangnya, walaupun biayanya 100 kan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Bapak Ibu yang memantau ini rata-rata dia tahu tentang peraturan. Dia melihat dan menunggu saja Bapak Ibu, memantau saja. Tapi luar biasa. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Posisi pemantau ini posisi orang bisnis nampaknya kan? Seperti itu. Yang terbaik Bapak Ibu posisinya adalah sebagai manajer. Bapak Ibu, kita bertanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kenapa kamu terlambat? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi Bapak Ibu, manajer seperti itu. Posisi manajer seperti itu. Kita bertanya, anak sadar akan masalahnya dan dia bisa
memperbaiki dirinya. Dia tahu apa yang dia buat. Itu Bapak Ibu. Ya, yang terbaik daripada kita. Oke Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Bapak Ibu, di depan ada sesuatu pertanyaan. Bapak Ibu bisa menjawab. Oke, benar atau salah di antara 5 posisi kontrol itu. Kira-kira ini posisi kontrol yang apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan Muna. Posisi kontrol yang apa nih? Membuat salah. Membuat merasa bersalah. merasa bersalah. Oke, betul. Lanjut. Oke. Ini Bapak Ibu. Saya kecewa sekali denganmu. Bapak Ibu, kira-kira apa nih? Saya kecewa sekali denganmu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Penghubung. Oke, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira mau apa ini? Manajer. Yang lain? Kita tengok jawabannya apa? Manajer. Oke, lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi apa? Teman. Oke, kita tengok jawabannya. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa Bapak Ibu? Penghukum atau pemantau? Tadi pemantau apa? Coba. Pemantau atau penghukum? Pemantau. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tak mengerjakan tugas. Pemantau seperti itu Bapak Ibu. Dia tahu hukuman-hukuman. Dia tahu, oh ini efeknya apa, oh ini efeknya apa, oh ini efeknya apa. Dia paham. Kalau kita penghukum, kita tidak menyadari efeknya Bapak Ibu. Apalagi kita membuat merasa bersalah, kita tak menyadari. Tapi kalau pemantau dia sadar, dia tahu oh ini, oh ini, tapi yang dilakukannya berapa. Oke, dia pemantau. Keyakinan kelas. Oke. Bapak Ibu pernah dengar peraturan kelas? Ya. Pernah dengar? Pernah membuatnya? Pernah? Kesepakatan. Oke. Pernah mendengar kesepakatan atau keyakinan atau peraturan? Oke. Sekarang kita bahas keyakinan. Bapak Ibu, kenapa tidak kesepakatan? Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Lanjut. Ya, ini Bapak Ibu. Keyakinan, nilai-nilai, prinsip, kebajikan universal yang disepakati bersama. Siapa yang menyepakatinya? Antara siswa dan guru. Ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupaya pernyataan yang universal. Kalau kita ingin, ini cara membuatnya Bapak Ibu ya. Dibuat dalam pernyataan positif. Tidak boleh Bapak Ibu. Dilarang membuang sampah. Bahasa keyakinan kelas itu adalah menjaga kebersihan. Tidak boleh datang terlambat. Bahasa keyakinan kelasnya apa? Datang tepat waktu. Oke. Harus memakai seragam sekolah. Bahasa keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Harus memakai seragam sekolah. Kita itu tengok tuh di sekolah ada teman dulu itu harus pakai seragam. Berpakaian lengkap. Luar biasa Bapak Ibu. Keyakinan kelas, setiap kelas berbeda Bapak Ibu. Ini yang harus kita paham. Kalau kelas itu kemarin waktu saya sama Bu Siti Murni, saya ada destinasi juga tentang sosiokultural. Bapak Ibu, kemarin saya jelaskan. Anak-anak yang di kota, keyakinan sekolahnya atau kelasnya berbeda dengan anak yang kota. Jadi makanya kurikulum
di mana aset daerah Bapak Ibu. Sekolah kita tentang rata-rata anak-anak pertanian. Kita kembangkan tentang pertanian. Jadi keyakinan kelas seperti itu juga. Kelas 1, kelas 71, 72, 73, 74 bisa saja berbeda Bapak Ibu, tidak sama. Karena karakteristik anak misalnya 74, 72 banyak anak-anak yang kinestetik. Itu kayak berbeda. Ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Oke, kita sampai kepada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah kolaborasi antara siswa dan guru untuk menciptakan dua hal penting. Yang pertama adalah kemandirian, yang kedua adalah tanggung jawab. Di sini ada segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah validitas tindakan yang salah. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Bapak Ibu, kalau ada anak yang salah, kata-kata menstabilkan identitas itu seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar, nah. Setiap orang melakukan salah, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Itu bahasanya. Kan? Nih, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita berbicara dengan anak seakan-akan kita yang membuat salah, pernah membuat salah. Nih, ibu dan bapak juga pernah melakukan itu. Bapak dan ibu tak mau mencari siapa yang salah ketika ada dua anak yang bertengkar, tapi kita mencari solusinya. Ya, kamu berhak merasa begitu Bapak Ibu, karena tadi balik ke materi awal. Semua anak, misalnya anaknya berantem nih Bapak Ibu, misalnya berantemnya gara-gara dia ngambil pena. Coba, yang ngambil pena nunjuk muka yang dibersih punya pena, walaupun dia merasa bersalah. Kita tetap, karena mereka punya jati diri, mereka punya alasan, semuanya punya alasan untuk melakukan sesuatu. Ya, validitas tindakan yang salah. Oke Bapak Ibu, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak-anak misalnya cabut, dia berusaha. Cabut itu adalah rasa kepuasan, rasa kesenangan, rasa pengen diakui Bapak Ibu. Semua punya alasan tertentu. Makanya hal yang tepat kita lakukan adalah, kamu pasti punya alasan Bapak Ibu. Kalau ada anak salah, anak cabut, tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Setelah kita tanya melakukan seperti itu, kita jawab, kamu pasti punya alasan. Coba jelaskan, alasan bapak apa kamu cabut? Atau alasan bapak kamu membuang sampah sembarangan itu mengapa? Nah, inilah Bapak Ibu. Nih. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk daripada itu. Kita angkat deh, kalau bahasa Melayu kita angkat. Oh iya, beruntung itu nunggu. Untung itu tak mau nunggu budak itu. Itulah bahasa gitu kan. Nah, inilah bahasa namanya validitas tindakan yang salah. Bapak Ibu ya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kalau dia penanya diambil Bapak Ibu, Bapak Ibu, ada seorang siswa diambil penanya, tunggu dia, penting Bapak Ibu. Kenapa? Dia membela dirinya. Makanya anak umur 1 tahun sampai 3 tahun itu kalau dia berantem mengambil haknya, dia tak melarang. Itu psikologi Bapak Ibu. Kalau ada anak yang tarik, mamanya bilang jangan. Bapak Ibu tak boleh bilang kasih aja nak pinjamkan, tidak Bapak Ibu. Itu adalah bagaimana dia mempertahankan hak. Tapi benar, ini yang kita pelajari Bapak Ibu. Kalau seandainya kita tak, ya udah nak ngalah. Nanti Bapak Ibu, anak Bapak Ibu tak menjadi orang yang bisa mempertahankan yang dirinya. Ya Bapak Ibu ya. Kamu patut bangga ya, karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu dia. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi Bapak Ibu. Penting. Kalau anak-anak penanya diambil, lalu
kalau ketemu kayak dia itu, Bapak Ibu penting dan dia mempertahankan hak. Cuma cara dia berbuat itu salah dan berlebihan. Kita harus akui itu adalah paritas tindakan yang salah. Oke, menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Setelah 2 hal tadi kita lewati, yang terakhir, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati Bapak Ibu? Ketika ada anak yang bermasalah, kita tanya, coba kamu kembali ke kelas, lihat keyakinan kelasnya. Ini Bapak Ibu, ini keyakinan kelas contohnya. Lihat, kamu melanggar yang apa sih? Saya melanggar Pak karena terlambat, karena tidak tepat waktu. Atau keyakinan sekolah, kita buat keyakinan sekolah, kesuruh dia membaca Bapak Ibu. Dan ini adalah tindakan yang salah. Seperti apa gambaran perubahannya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Maka yang isi daripada akhir kita Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Kita bertanya, kamu telah mengakui kamu salah? Sudah enggak? Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Saya minta maaf Pak. Kalau saya lihat anak-anak kita jarang seperti itu. Bahkan kita yang suruh dia, minta maaf. Ini kan Bapak Ibu. Karena kita tidak bersama-sama memberikan uang kepada anak untuk mengolah jati dirinya. Ini gimana? Bapak Ibu, kita lebih kurang di sini penerapan disiplin positif. Ada pertanyaan yang harus saya jawab Bapak Ibu. Silakan. Bumala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada momen wabarakatuh. saya ingin menanyakan sedikit masalah motivasi. Saya sering masuk ke dalam kelas berbicara tentang motivasi. Kalian ini sebenarnya kurang motivasi lah, saya bilang seperti itu. Ibarat HP baterainya lobet, jadi harus harus dicas. Nah motivasi itu seperti cas yang harus dicas setiap hari. Nah bagaimana nih? Kebanyakan anak kita kan banyak tentang motivasi ekstrinsik. Nah, tapi motivasi di dalam dirinya itu rasa saya minim sekali, sudah sangat minim. Nah, bagaimana kita sebagai guru menumbuhkan agar anak-anak itu sadar motivasi intrinsiknya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ala. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari awal kita membahas tentang budaya positif. Budaya positif itu salah satunya adalah membangun motivasi. Ya, tadi kita sudah membahas. Coba balik ke slide belakang dulu. Motivasi. Ya, motivasi. Bapak Ibu, ketika kita menanyakan tentang sebuah motivasi intrinsik, tentu kita harus memiliki peran dalam menciptakannya. Bapak Ibu pernah dengar di awal saya diseminasi kemarin, kalau tidak salah, tentang budaya, tentang materi keteladanan. Kita harus paham sebenarnya apa pendidikan itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah proses menuntun, proses menuntun, memberikan teladan, ya, untuk mengembangkan suatu pendidikan, menciptakan dan kita mengatur kodrat anak. Kita ini punya kodrat masing-masing Bapak Ibu. Ya. Lalu ketika ingin membangun motivasi intrinsik Bapak Ibu, karena yang dilihat daripada anak itu tidak hanya perkataan, tapi keteladanan. Untuk membangun sebuah motivasi, kita harus memberikan keteladanan dulu Bapak Ibu. Saya jawab yang hal yang mudah, karena di dalam pendidikan kami belum bergerak tidak bersama Bapak Ibu. Sebenarnya pendidikan kita harus
Dari dalam tadi, dari luar ini jelas. Kalau dari dalam, rentetan yang saya pelajari, yang saya jelaskan tadi itu adalah merupakan rentetan bagaimana kita menemukan motivasi intrinsik. Posisi sebagai manajer, terus 5 posisi kontrol dan sebagainya. Salah satunya adalah kita menerapkan budaya positif. Yang pertama bukan. Karena memang budaya positif itu yang kita lakukan merupakan keinginan mereka. Di materi ini keinginan mereka waktu. Ibu pengen anak belajar di kelas. Pak ibu boleh tempel. Nih, ibu boleh tempel. Pelajaran ibu IPA. Pelajaran IPA, keyakinan kelas kita adalah harus belajar 5 menit. Kalau tak belajar, ya kan? Kalau tak belajar, ini masih memotivasi ekstrinsik. Setelah dia belajar, setelah dia memahami, itu adalah motivasi ekstrinsik. Oke, analogi sederhananya Bapak Ibu. Kalau kita membuat peraturan kelas, peraturan sekolah, peraturan itu harus dihendak oleh murid. Karena kalau dia terucap dari mulutnya, maka itu bagian daripada dia melaksanakan. Dan itu cara untuk menemukan motivasi diri sendiri. Yang pertama, dengan keyakinan jelas apa yang diinginkan. Yang kedua, apa itu? Motivasi itu terjadi apabila ada tujuan. Anak-anak kita ini tak punya tujuan, Bapak Ibu. Belum punya tujuan yang jelas. Dia tidak tahu apa fungsi belajar, apa fungsi membaca. Kalau ditanya cita-cita, dia pengen paling-paling semua jadi dokter, ada jadi polisi. Tidak tahu sebenarnya. Motivasi itu terjadi bisa kita kembangkan dengan mengembangkan tujuan hidup. Contoh bukan seseorang yang rajin sholat karena kewajiban, dengan seseorang yang rajin sholat karena dia merasa sholat itu membuat hatinya tenang, mana yang lebih baik? Membuat hatinya tenang. Kalau membuat hatinya tenang, karena dia tahu tujuannya apa itu. Kan? Contoh, dalam Al-Quran Allah tak jelaskan sholat itu merupakan kewajiban, tapi sholat itu adalah menenangkan hati. Anak kita tak tahu kalau belajar itu membuat cerdas, membuat hatinya tenang. Makanya motivasi belajar kita rendah. Yang pertama, kalau di materi ini Bapak Ibu buatlah keyakinan jelas dari hati mereka. Yang kedua, Bapak Ibu boleh tumbuhkan, sadarkan tujuan, ciptakan tujuan mereka. Saya tanya anak kelas 7 memang mungkin karena belum sempurna Bapak Ibu. Kelas 7 itu luar biasa, tapi tak tahu sampai perubahan ini. Mereka punya tujuan. Pelan-pelan mereka punya tujuan. Ya. Contoh Bapak Ibu, anak kita dulu untuk salat zuhur susah tak? Susah. Bagaimana kita menemukan motivasi itu sampai dia bergerak sendiri? Pertama harus berpikir. Yang kedua kita sadarkan dengan tujuan. Apa tujuan sholat? Apa tujuan anak-anak kamu perlu di sini? Sebuah teori motivasi mengatakan bahwa ketika kita memiliki arah, maka walaupun tersesat menjadi semuanya sama dengan sebuah hidup, ya. Sama dengan sebuah sekolah harus mempunyai tujuan, baru kita berbagi motivasi. Menurut saya seperti itu Bapak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Satu pertanyaan terakhir, silakan. Yang ingin bertanya? Atau saya bertanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, di antara bisa di-slide di terus. Oke. Terus. Oke, sini. Bapak Ibu, pertanyaan saya,
ini kan kita berbeda-beda nih mata pelajaran ini. Apakah semua Bapak Ibu telah membuat keyakinan kelas? Belum. Kira-kira keyakinan kelas penting untuk Bapak Ibu seperti apa? Yang penting dibuat. Bapak Ibu nih, contohnya apa? Gimana? Keyakinan kelas yang ingin dibuat. Kedisiplinan. Oke. Berarti kedisiplinan. Yang lain Bapak Ibu dari guru bahasa Indonesia, Bu Yuli. Kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin dibuat? Selama ibu mengajar bahasa Indonesia, kira-kira yang apa yang ingin ibu buat? Yang merasa ibu merasa susah mengontrol anak, atau keyakinan sekolah Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu ya, keyakinan itu bukan hanya yang bermasalah, tapi yang good. Misalnya sekolah kita ini nanti kita bisa menemukan Bapak Ibu. Ini penting nih, kita membuat keyakinan sekolah. Ada waktu nanti kita berbuat tentang membuat keyakinan sekolah. Misalnya sekolah kita aktif di pramuka, keyakinan sekolah kita bisa kita ambil dari suatu hal yang bagus. Jadi keyakinan kelas kita harus hal yang bermasalah atau hal yang lagi isu di sekolah kita bisa kita anggap menjadi suatu keyakinan sekolah atau suatu keyakinan kelas. Misalnya kemarin anak-anak membawa HP, ya kan? Nah, keyakinan sekolah bisa kita buat dari situ, atau keyakinan kelas bisa kita buat dari situ. Karena miskonsepsi, ya kan? Kita tidak bahas ini, ya kan? HP itu miskonsepsi kan, Bapak Ibu? Ada yang mengatakan boleh bawa, ada yang mengatakan tak boleh. Karena kalau kita bawa HP pas pelajaran, boleh tak kira-kira? Boleh, karena memang dianjurkan oleh pemerintah, bahkan kita ada promo. Tapi kalau anak membawa HP hanya untuk main-main, kira-kira boleh tak? Tidak boleh. Itulah miskonsepsinya. Jadi sebagai seorang guru, Bapak Ibu harus tahu keyakinan kelas ini dibuat seperti apa. Saya tidak membuat keyakinan kelas di dalam kelas, yang saya tempel sederhana saja Bapak Ibu. Itu kelas 9 dan 8. Jadi sebaiknya Bapak Ibu di kelas, guru ada pelajaran, boleh membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Guru matematika harus menghafal perkalian, tapi dengan bahasa yang baik. Dan perkalian anak-anak ini kan luar biasa pandai. Anak-anak kita ini pandai luar biasa, tapi mengungkapkan sayanya belum. Begitu, ya. PPKN, Bu Rika, ini luar biasa Bu Rika penelitian ada kebinekaan global, ya kan? Sampai anak-anak kita sekarang sedang menjadi ketua anak Pancasila tidak ada apa lagi, ya kan? Ya, undang-undang tidak ada apa lagi kan? Saking diskusinya, saking suatu hal yang baku bagi kita kan? Makanya Bu Rika boleh membuat suatu keyakinan kelas berkaitan dengan mata pelajaran masing-masing, ya. Atau nanti pelajaran umum IPS, SDGs ya, SDGs kemarin kita pelajari itu. Kita mau membuat menjadikan suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Karena kita harus sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa kita adalah pendidik, memberikan keteladanan, menuntun. Kita bukan memaksa anak sesuai dengan kehendak kita, Bapak Ibu ya. Apa yang kita inginkan tak semestinya anak ikuti, tapi sebaliknya apa yang anak inginkan kita harus ikuti, Bapak Ibu ya. Sesuai dengan apa yang telah disepakati, sesuai apa yang telah dipahami dengan baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang salah, Bapak Ibu. Saya mohon izin dulu Bapak Ibu, karena kaki saya sebelah kanan sakit, jadi saya tak tahu menyelami sangat. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu atas waktu saya menyampaikan kata-kata yang salah, ada kata-kata yang salah, dan
kasih. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di perjumpaan selanjutnya. Cuma di terakhir dulu. Bapak Ibu, demikianlah kita hendaknya kita memposisikan diri sebagai seorang manajer dalam menerapkan perilaku kita sebagai seorang pendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah tadi paparan dari pada Mama yang sangat luar biasa. Semoga kita sebagai guru selalu memotivasi anak terus dan terus belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran kita di dalam kelas. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas berapa? 82. 82. Ulangi. Oke, lanjut. Tidak boleh berantem saat pelajaran atau memotong omongan guru. Sepakat? Sepakat. Lanjut. Menghargai pendapat teman. Sepakat. Harus sopan dan santun kepada guru, belajar dengan tenang. Sepakat. Kelas harus bersih setiap hari. Oke. Oke. Ketika masuk agama tidak boleh ribut. Sepakat. Ketika guru menjelaskan kita tidak boleh menghadap. Sepakat. Berbicara yang sopan. Sepakat. Tidak boleh terlambat dari pelajaran baik. Sepakat? Ada tambahan? Silakan. Tambah. Tambah. Apa lagi? Apa? Tulisan bebas. Harus pakai speaking. Bebas boleh. Nah, serah. Kita tulis. Kita serah.